Aku tahu perbuatanku salah ya. Udah ada kesepakatan gitu. Dia kayak ngasih tahu di sini aku hidup loh gitu. Kesepakatan, tentu kan kesepakatan itu harus ada hitam di atas putih. Oh, biasanya kata Ani. Besti makin runcing berharap Andres Adelio yang kini disebut Icel tak bertanggung jawab atas kehamilannya yang sudah masuk bulan ke-8. Memang makin panas, Besti. Icel yang belum lama ini hilang kesabaran dan memutuskan untuk melaporkan Andres ke kepolisian pun tetap ditanggapi santai oleh Andres. Diduga berbekal punya bukti, bahkan bisa aja Cenah laporkan balik Icel karena memang merasa jauh sebelum masalah ini viral telah punya itikat baik. Icel yang dihubungi awak media tentang reaksi Andres tersebut akhirnya buka suara dan menanggapi gak kalah santai, Besti. Bahkan ia pun seraya menantang balik Andres terkait bakal klarifikasi dan diduga bakal beberkan bukti yang dimiliki juga. Bagi Icel, ia akan menunggu dan menurutnya nanti sama-sama bisa dilihat dan dinilai katanya. Terlebih ia pun kini lebih memilih mempersiapkan proses persalinannya yang jadi maju akibat masalahnya dengan Andres yang menurutnya belum juga memberikan pertanggungjawabannya, Besti. Tapi kemarin tahu nggak sih kalau Andres sudah ngomong di depan media gitu. Kamu ngeliat nggak beritanya? Iya, aku udah lihat dari Ray-Ban, dari TikTok juga udah lihat sih. Nah, mungkin respon kamu seperti apa sih ngelihat Andres ngomong di media gitu? Mungkin responnya ya aku masih ini aja sih, masih nunggu klarifikasi resmi dia kayak gimana nanti kita nilai sama-sama lah. Paling kalau aku sih lagi lebih mempersiapkan diri aja Kak, karena kan udah deket banget juga. Cuman belum tahu kan, karena lahiran normal tuh aku harus nunggu gelombang cinta dari dede bayi. Jadi paling sekarang aku nyiapin dikit-dikit, nyicil hospital bed kayak gitu sih. Kak Icel mungkin untuk HPL-nya tanggal berapa ya? Boleh dibocorin sedikit? Sebenarnya kalau misalkan lahiran normal tuh kita nggak bisa diprediksi HPL-nya. Cuman kemarin dokter aku bilang antara seminggu atau 2 minggu lagi lah. Berarti di akhir Januari ya? Ya mungkin pertengahan atau akhir kali ya. Ya, sebelumnya Andres yang akhirnya buka suara memang mengaku bakal klarifikasi resmi dengan menggandeng kuasa hukumnya dalam waktu dekat katanya. Meski mengaku perbuatannya tak layak ditiru, Andres pun merasa menyayangkan ketika masalah ini akhirnya jadi ramai. Terlebih Andres sendiri juga menyebut sebenarnya ia telah memiliki perjanjian dengan Icel atas masalah mereka berdua. Meskipun sayang banget Besti, kubu Icel sendiri bukan hanya tetap dengan jalannya, yaitu menyerahkan pada hukum yang telah berjalan. Apalagi jadwal untuk klarifikasi Icel atas laporannya terhadap Andres pun sudah ada Cenah. Meskipun cukup bingung dengan perjanjian yang dimaksud Andres, hingga membuat kubu Icel melalui kuasa hukumnya Santo Nababan meminta agar Andres menyerahkan aja bukti kesepakatan tersebut ke penyidik. Duh, beneran abis sabar ini kayaknya ya Besti. Oh iya, terkait laporan kita yang sudah kita sampaikan melalui klien kami di Polda Metro Jaya ya, terkait inisial RA ya, AA ya, AA. Jadi itu sudah berproses dari pihak kepolisian, itu sudah berkomunikasi dengan kita untuk dilakukan nanti pemeriksaan kepada klien kami Icel. Mungkin untuk Icel sendiri sudah dijadwalkan untuk diperiksa belum? Ya sudah dijadwalkan pemeriksaan. Kita tinggal menunggu, bisa saja besok, bisa saja lusa, tapi yang jelas sudah ada komunikasi untuk dilakukan klarifikasi atau pemeriksaan. Kalau aku sih karena case ini kan udah ditanganin sama kuasa hukum, udah ditanganin sama polisi juga, mungkin kita tunggu kabar selanjutnya aja ya.
Kalau itu kan hak dia, hak kuasa hukumnya. Kalau dari aku pribadi sih yang penting jauh sebelum ini semua terblow up, jauh sebelum kabar tidak mengenakan ini menjadi konsumsi publik. Aku dan keluarga, aku dan kuasa hukum pasti sudah melakukan hal yang baik. Gitu loh, sudah melakukan semuanya sesuai komunikasi, semuanya kita juga udah ada kesepakatan gitu. Ada rencana ketemu Udah. Kesepakatannya apa Bang Andres? Mungkin yang belum dijelaskan dari pihak dia sebenarnya sudah ada. Sebenarnya sudah ada, makanya yang membuat aku bingung, yang membuat aku kaget, aku dibilang tidak ada etikat baik, tidak ada pertanggungjawaban. Tapi tidak ada bahasa yang katanya ada kesepakatan. Tentu kan kesepakatan itu harus ada hitam di atas putih. Harus ada hal-hal yang disepakati apa saja, kan begitu. Suratnya pun kan kita masih sampai sekarang masih bertanya-tanya kesepakatan apa yang dia maksud. Jadi kami juga berharap dari tim kuasa hukum agar yang bersangkutan menyampaikan aja semua ke penyidik apa saja kesepakatan yang disebutkan itu. Jadi hitam di atas putihnya tentu harus ada. Kesepakatan itu juga harus ada hitam di atas putih dan di atas materai seperti itu. Dimulai dari kita membuat konferensi pers resmi terkait masalah ini, tidak ada upaya atau komunikasi yang ada dari pihak AA itu sendiri, baik dari kuasa hukumnya atau dari siapapun lah ya, berkomunikasi kepada kami sehingga sampai adanya laporan polisi tersebut. Jadi kalau dibilang ada komunikasi dengan siapa? Kepada siapa komunikasinya? Kan harus jelas. Kepada siapa nih komunikasinya? Siapa yang ditelepon? Siapa yang dihubungi? Kan semua harus jelas. Supaya bisa dipertanggungjawabkan semua apa yang kita sampaikan gitu loh. Nah, kalau Andre sendiri mengaku tengah menyiapkan klarifikasi dan bukti yang dimiliki dalam waktu dekat yang akan disampaikan melalui preskon klarifikasinya. Hal tersebut memang cukup berbanding terbalik dengan kubu Icel yang justru sudah mau menyerahkan barang bukti ke penyidik untuk melengkapi laporan Icel yang dilayangkan pada Andres Belsti. Terlebih kubu Icel kayaknya udah menyerahkan penuh ke ranah hukum. Dalam waktu dekat kan akan lakukan Waktu dekat. Aku bisa, bahkan mungkin aku nggak tahu, mungkin beberapa ada yang komunikasi sama Bang Ramzi ya, pengacaraku. Iya. Ya dia juga udah konfirmasi kan. Udah. Aku fair. Oke. Andres sebagai laki emang ingin bertanggung jawab ya Bang Andres ya. Akan melahirkan, apakah nanti akan menemani proses kelahirannya nanti? Kita jawab nanti di klarifikasi yang nanti sama teman-teman ya. Pokoknya aku tegaskan dari awal, aku selalu mencoba mengupayakan semuanya sebaik mungkin. Makanya aku dibilang nggak bertanggung jawab, aku agak terkejut. Cuman nggak apa-apa, itu hak semua orang untuk bicara. Intinya etikat baik sudah kita lakukan. Dan untuk teman-teman nanti yang tadi aku bilang, mungkin Bang Ramzi juga udah mau ngaturin. Dalam waktu dekat adalah klarifikasi biar enak, nanti semuanya kita bisa tanya jawab. Artinya bukti-bukti untuk membantah itu semua lu sudah siapkan? Banyak. Sudah siap? Banyak. Ada berapa bukti sih? Jangan sekarang dong. Itu kan peluru. Nggak boleh sebut sekarang. Intinya ada. Perutnya makin besar, dia kan udah bisa gerak di dalam. Kalau dia gerak tuh rasanya aku kayak dia kayak ngasih tahu di sini aku hidup loh gitu. Akhirnya kalau aku sedih, kalau aku stres, dia gerak tuh aku merasa dipeluk sama dia, jadi kayak ya udah, aku bakal sayang sama dia dan akan jagain dia terus. Aku kan backup dia apapun yang akan terjadi ke depannya. Untuk penyidik, kita akan segera diklarifikasi atau diperiksa ya sebagai pelapor. Akan bawa bukti tambahan lain selain yang Ya jelas lah, kita akan bawa banyak, semua kita bawa nanti. bisa dibocorkan sedikit mungkin. Kemarin kan udah kita sampaikan ada bukti chat, ada bukti surat pernyataan, kan gitu kan, ada foto-foto juga. Lengkap lah pokoknya, kita sampaikan semua nanti kepada penyidik, rangkaian peristiwanya dan seperti apanya kita sampaikan nanti. Intinya kami tidak akan mau mendahului peristiwa, kita tunggu saja hasil dari teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya. Harapan kami untuk proses tindak pidana ini segera diproses agar
yang bersangkutan ini mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, seperti itu. Ya, Andres memang bersikukuh dalam keterangannya dengan awak media kalau ia membantah tudingan yang disebut tak bertanggung jawab dalam perbuatannya. Kalau ia membantah tudingan tak bertanggung jawab dalam perbuatannya. Namun terkait kehamilan Icel yang sudah dekat dengan hari lahir atau proses persalinan, Andres pun tak memberikan jawaban gamblang saat ditanya apakah akan menemani Icel di proses kelahiran anaknya. Hingga kubu Icel pun diduga menilai kata tanggung jawab yang dilontarkan Andres, jadi perlu dijabarkan kembali makna dari tanggung jawab itu sendiri, di mana adanya pernikahan resmi, perhatian dan juga biaya mulai dari perawatan sang ibu dan juga jabang bayi termasuk persalinan. Lalu bagaimana Icel sendiri yang akan menghadapi proses persalinannya? Apakah ia akan menerima jika Andres berkeinginan untuk hadir menemaninya dalam proses kelahiran anaknya nanti? Dan bagaimana juga kesiapan Icel jika laporannya terhadap Andres akan membuat ia dan sang anak jadi harus lebih banyak menghadapi hal tanpa Andres yang harusnya juga ikut menanggung beban. Kan apakah nanti akan menemani proses kelahirannya nanti? Kita jawab nanti di klarifikasi yang nanti sama teman-teman ya. Pokoknya aku tegaskan dari awal, aku selalu mencoba mengupayakan semuanya sebaik mungkin. Makanya aku dibilang gak bertanggung jawab, aku agak terkejut. Cuman gak apa-apa, itu hak semua orang untuk bicara. Intinya etikat baik sudah kita lakukan. Dan untuk teman-teman nanti yang tadi aku bilang, mungkin Bang Ramzi juga udah mau ngaturin, dalam waktu dekat adalah klarifikasi biar enak, nanti semuanya kita bisa tanya jawab. Artinya bukti-bukti untuk membantah itu semua lu sudah siapkan? Banyak. Sudah siap? Banyak. Ada berapa bukti sih kalau Jangan dulu, jangan sekarang dong. Itu kan peluru, nggak boleh sebut sekarang. Intinya ada. Okay. Cuman aku tegaskan di sini, mungkin kenapa sih teman-teman mungkin bingung kenapa sih Res lu nggak ada statement sejauh ini. Aku tuh lebih gini loh. Ini kan permasalahan yang tidak seharusnya jadi konsumsi publik. Buat aku pribadi memalukan. Dalam artian apa? Ini aib loh. Masa bukannya kita selesai secara dewasa dan kekeluargaan, malah kita harus gembor-gembor. Kasihan aku konsumsi publik jadinya kayak anak di bawah umur, jadi harus mendengar berita kayak gini kan. Aku tahu perbuatanku salah ya. Aku tidak pernah membenarkan apa yang sudah terjadi ini tidak bisa dibenarkan. Aku berharap tidak dicontoh. Makanya aku nggak mau sebenarnya sampai harus jadi ramai, jadi drama, karena aku sudah ada etikat baik. Dan keluarga dan pengacaraku sudah ada etikat baik. Tolong sudah tidak diindahkan, jangan tidak dianggap juga gitu lah. Sudah tidak diindahkan dalam artian sudah tidak diterima, tapi sekarang dibuat narasi, itu kan tidak baik ya. Ya mungkin karena lu belum mau berbicara di depan umum, makanya pihak sana pun keluhnya. Aku sudah menempuh jalur baik-baik, jalur kekeluargaan. Aku sudah punya kesepakatan dengan keluarganya jauh sebelum viral. Ya bagus lah kalau dia mengakui. Bagus, makanya tanya ke dia. Justru bagus kalau dia mengakui. Intinya kan selama ini kan orang bilang simpang siur lah beritanya, itulah kan bagus. Justru bagus kalau dia mengakui gitu. Sekarang pengakuan tentu kan harus dilakukan dengan tindakan. Tindakan itu apa ya? Bertanggung jawab, menafkahi, yang kira-kira begitu ya, menikahi, memperhatikan anak yang masih dalam kandungan, itu kan perhatikan dari segi apa? Nutrisi yang dimakan ibunya, ya kan? Vitamin-vitamin yang dimakan, pemeriksaan-pemeriksaan di rumah sakit atau di klinik kan gitu kan. Semua kan harus dijaga supaya anak ini lahir, tumbuh dan berkembang, kira-kira begitu kan. Kalau dia gerak tuh rasanya aku kayak dia kayak ngasih tahu di sini aku hidup loh gitu. Akhirnya kalau aku sedih, kalau aku stres, dia gerak tuh aku merasa dipeluk sama dia, jadi kayak aku bakal sayang sama dia dan akan jagain dia terus. Aku kan backup dia apapun yang akan terjadi ke depannya. Sampai sekarang setelah kamu kembali muncul gitu ya, ada reaksi baru nggak dari Enggak. Bayinya udah mulai suka kontraksi. Iya. Upaya menghubungi juga belum ada. Kalau kamu pulih enggak. Ada yang bisa. Jadi sampai gitu nggak apa-apa nih. Kenapa tadi nih? Pas kenceng banget. Ini kalau bicara tentang bapaknya tuh memang suka ada koneksi ya sama babynya ya, atau gimana? Kadang iya,
kadang kayak ya aku nggak munafik ya, pasti ada beberapa kali kepikiran kan sama dia, pasti dia juga kayak merasakan gitu loh. Kayak menguatkan juga ya, saling menguatkan gitu ya. Oke. Ini kan udah masuk bulan ke-8 ya kalau nggak salah ya? Mau ke-9. Mau ke-9, udah mau lahir gitu kan. Kamu udah ini nggak sih, udah siap nggak sih menjalani, kalau kemarin sebelumnya kan menjalani kehamilan sendiri kan, fasenya kan dari kehamilan kemudian kan menjadi ibu dengan anak yang sudah lahir. Kesiapan kamu seperti apa kalau melihat si yang bapak yang AA-nya ini belum juga ada respon untuk melakukan apa? Mungkin memang ini konsekuensi yang udah harus aku jalanin kan, meskipun berat, meskipun aku sebenarnya masih ragu apa aku bisa jalanin ini terus atau gimana. Cuman yang aku bisa pastiin, karena dari awal juga aku menjalaninya sendiri, jadi insya Allah aku pastiin anak ini besar juga sendiri. Aku cuman butuh support dari orang-orang terdekat, orang tua yang paling penting. Oke. Membesarkan anak itu kan nggak mudah juga ya, maksudnya kan butuh kasih sayang, terlebih kan sebenarnya butuh kasih sayangnya 2 ya, butuh kasih sayang orang tua, butuh biaya, kesehatan. Itu sudah kamu pikirkan nggak? Karena jadi ibu tunggal itu kan pasti nggak gampang ya, sulit. Pastinya kepikir sama aku. Yang tadi aku bilang harusnya ini ditanggung jawabin berdua. Aku sempat kepikiran, nanti kan katanya kalau anak laki-laki harus banyak bonding sama bapaknya kan, karena bapaknya yang akan mencerminkan dia gitu. Ini nggak ada sosok dia, jadi aku sempat bingung, tapi balik lagi aku berserah aja. Insya Allah ada atau nggak adanya bapaknya, tapi dia pasti akan tetap menjadi pribadi yang baik, lebih baik dari bapaknya. Yang Besti, lihat aja nanti apakah preskonnya nanti digelar sebelum datanya panggilan kepolisian atau justru setelahnya ya. Secara Andres belum kasih waktu yang pasti, tapi laporan Icel terhadapnya udah masuk Besti. Doakan yang terbaik aja lah ya. Yang pasti buat Bumilnya, semoga persalinannya lancar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.